Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Panitia MPLS SMK Negeri 1 Marabahan dan yang Ibu banggakan siswa dan siswi baru SMK Negeri 1 Marabahan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu dalam rangka kegiatan MPLS tahun pelajaran 2020-2021. Dan tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Panitia MPLS SMK Negeri 1 Marabahan yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai kurikulum SMK Negeri 1 Marabahan. Dan kepada siswa baru SMK Negeri 1 Marabahan, Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMK Negeri 1 Marabahan. Sebelum sampai ke materi tentang kurikulum SMK Negeri 1 Marabahan, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Yang pertama, nama Ibu adalah Nuriman. Gelar Ibu Sarjana Sosial disingkat dengan ESOS. Di tahun pelajaran 2020-2021 ini, Ibu dipercaya oleh sekolah sebagai wakasek kurikulum. Di samping itu, Ibu juga mengajar di kelas 10, yaitu kelas 10 ATP BUN, ATPH, dan APAT untuk pelajaran PKN dan SIMDIK, simulasi digital. Semoga materi yang Ibu sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Selamat menyimak penyampaian Ibu tentang kurikulum SMK Negeri 1 Marabahan. Sebelum Ibu sampai ke materi yang pertama, memperkenalkan semua guru yang nanti akan mengajar di SMK Negeri 1 Marabahan, juga tentang struktur kurikulum yang akan kalian pelajari selama di SMK Negeri 1 Marabahan. Ibu akan menyampaikan visi SMK Negeri 1 Marabahan. Visi adalah cita-cita atau sesuatu yang ingin dicapai oleh SMK Negeri 1 Marabahan. Adapun visi SMK Negeri 1 Marabahan, beriman dan bertakwa, profesional, cerdas, tangguh, ramah lingkungan, serta kebersamaan tanpa perbedaan. Ibu akan mengulas sedikit visi ini. Kenapa beriman dan bertakwa itu yang di depan? Karena semua manusia memiliki keyakinan, terutama kita yang memiliki agama, berarti kita memiliki keyakinan. Beriman, artinya kita mengimani agama yang kita anut. Bertakwa berarti kita menjalankan apa yang sudah kita yakini. Nah, sedangkan profesional artinya orang yang bisa memilah antara sesuatu yang utama dan tidak. Kalau nanti kamu turun ke dunia kerja, kalian sudah harus profesional. Artinya kita sudah menyandang profesi apa, berarti itu yang kita utamakan. Seperti Ibu, profesi Ibu adalah seorang guru. Berarti yang Ibu utamakan adalah aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan guru. Seperti mengajar, itu adalah tugas utama dari kami sebagai guru. Cerdas, berarti SMK ingin semua siswa yang nanti sekolah di sini akan menjadi cerdas. Cerdas di sini berarti cerdas dalam segala hal, baik pun pelajaran, keterampilan, dan lain sebagainya. Tangguh di sini artinya kami ingin kalian selaku nanti siswa SMK Negeri 1 Marabahan dalam kondisi apapun, seperti apapun masalah ataupun cobaan yang kalian hadapi selama kalian sekolah atau nanti kalian bekerja atau nanti kalian
berumah tangga dan sebagainya, itu kalian akan tangguh. Artinya kalian mampu mengatasi dan mencari jalan keluar yang baik, tidak kalah oleh suatu permasalahan. Ramah lingkungan, artinya sekolah kita ramah lingkungan. Kenapa disebut ramah lingkungan? Karena kita berusaha untuk di SMK itu selalu bersih, selalu indah, dan selalu sejuk untuk dipandang. Artinya tidak ada sesuatu yang membuat orang tidak suka atau sesuatu yang membuat pandangan tidak enak. Contohnya sampah. Kita berusaha untuk sekolah kita itu sekolah yang bersih dari sampah. Semoga kalian bisa menjadi bagian yang mewujudkan itu. Yang terakhir di sini keterusnya adalah kebersamaan tanpa perbedaan. Kenapa itu ada? Karena di sekolah kita juga merupakan sekolah inklusi. Inklusi di sini artinya kita menerima siswa dengan kondisi apapun, baik secara fisik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, misalnya mental dan sebagainya. Jadi bisa diterima di SMK Negeri 1 Marabahan tanpa ada perbedaan antara yang fisiknya lengkap dengan yang tidak dan lain sebagainya, sehingga bisa bersama-sama untuk mencapai cita-citanya. Visi tersebut bisa dicapai dengan beberapa cara, yaitu bisa kalian baca sendiri dari misi. Misi adalah cara untuk mewujudkan visi yang tadi Ibu jelaskan di depan. Selanjutnya Ibu teruskan untuk menjelaskan dan memperkenalkan guru-guru yang nanti akan mengajar di semua jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Marabahan. Tapi sebelumnya Ibu akan memperkenalkan dulu pimpinan sekolah kita di SMK Negeri 1 Marabahan, atau kata lain yaitu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Marabahan. Seperti yang kalian lihat di foto yang ada ini, beliau bernama Bapak Harmuji SAG MM. Beliau adalah pimpinan SMK Negeri 1 Marabahan. Semua aktivitas atau kegiatan di SMK Negeri 1 Marabahan itu di bawah pimpinan beliau dan di bawah pertanggungjawaban beliau. Jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Marabahan sudah kalian ketahui mungkin dari saat kalian mendaftar di MPL, mendaftar awal di SMK, bahwa di SMK ada 8 jurusan yang bisa kalian baca pada slide yang ada di depan kalian. Yang tidak kalah pentingnya dalam sistem suatu sekolah adalah adanya tata usaha yang akan selalu mengadministrasikan semua kegiatan yang ada di SMK. Di sini ada 6 orang tata usaha. Yang pertama Pak Rahmat Ahmadi. Beliau adalah Kepala Tata Usaha SMK Negeri 1 Marabahan. Untuk yang lainnya bisa kalian lihat dan baca sendiri. Sekarang kita beralih ke guru mapel. Yang pertama kita lihat pelajaran guru mapel produktif. Mapel itu mata pelajaran, naklah. Maaf Ibu menyingkat. Guru produktif TKJ atau MM. Berarti gabungan dari 2 jurusan tersebut. Untuk guru produktif atau kepala programnya itu adalah Bapak Arya Fitriadi Eskom. Beliaulah yang menjadi pimpinan di jurusan produktif TKJMM. Sedangkan yang ada 6 di samping dan di bawah beliau adalah guru-guru yang mengajar di jurusan produktif TKJMM. Silahkan kalian baca dan lihat sendiri ya. Tolong bagi anak-anak Ibu yang jurusan TKJMM. Untuk jurusan berikutnya adalah guru produktif ATPH dan ATP Bun. Ya, ATPH
agribisnis tanaman pangan hortikultura. ATP BUN, agribisnis tanaman perkebunan. Untuk ketua program atau kaprok seperti Bapak Arya tadi adalah Bapak Insinyur Rusdianto Effendi. Sedangkan yang lain bisa kalian baca dan pelajari, lihat sendiri. Seterusnya kita ke jurusan produktif OTKP atau otomatisasi tata kelola perkantoran. Untuk ketua programnya atau kaproknya adalah Ibu Hamdanah SPD. 3 berikutnya adalah guru-guru yang akan mengajar di Mapel Produktif. Sekarang kita teruskan ke guru produktif BDP, yaitu bisnis, daring, dan pemasaran. Ketua programnya adalah Ibu Murniati Esos. Nah, beliau yang memimpin untuk jurusan produktif BDP. 2 di samping beliau adalah yang akan selalu mengajar untuk khusus mata pelajaran produktif BDP. Selanjutnya guru produktif AKL, akuntansi, keuangan, dan lembaga. Yang menjadi ketua programnya adalah Ibu Rusmida Rahmah SE. 3 di samping Ibu Rusmida Rahmah adalah yang akan mengajar produktif di AKL. Selanjutnya guru produktif APAT, agribisnis, perikanan air tawar. Untuk jurusan APAT atau produktif APAT, ketua programnya adalah Ibu Juraidah SPI. Yang 2 di samping Ibu Juraidah adalah yang akan mengajar mata pelajaran produktif di jurusan APAT. Sekarang kita sampai ke mata pelajaran normatif adaptif atau mata pelajaran yang umum yang ada di semua jurusan. Jadi guru-guru yang nanti mengajar di sini akan mengajar di semua jurusan. Yang pertama kita lihat adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam. Di sini ada 4 pengajarnya. Selain mata pelajaran PAI, juga mereka mengajar mata pelajaran muatan lokal. Nah, silahkan kalian lihat dan baca sendiri nama-nama guru tersebut. Berikutnya guru mata pelajaran PKN. Ada 3 yang mengajar mata pelajaran PKN termasuk Ibu dan 2 rekan Ibu, yaitu Ibu Umi Kalsum dan Ibu Hidatul Muska. Selanjutnya guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Ada 5 guru yang akan mengajar di mata pelajaran bahasa Indonesia dengan jurusan yang berbeda yang ada di SMK Negeri 1 Marabahan. Selanjutnya kita teruskan untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Sama seperti mata pelajaran normatif yang lainnya, bahasa Inggris juga maksud Ibu, Bapak Ibu yang ada di slide ini juga nanti akan mengajar di semua jurusan dengan jurusan yang berbeda. Yang senior guru yang senior di mata pelajaran bahasa Inggris adalah Ibu Ida Rahayu, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya beliau biasanya dipanggil dengan Madam Ida Rahayu. Ada salah satu guru mapel juga di bahasa Inggris ini yang mempunyai keahlian seni, yaitu Ibu Hajah Mulyani SPD. Beliau di samping mengajar bahasa Inggris juga menjadi pembina ekstrakurikuler untuk bidang seni. Artinya semua kegiatan yang berhubungan dengan seni di SMK Negeri 1 Marabahan, beliaulah yang menjadi atau yang memimpin kegiatan tersebut. Beliau juga biasanya bekerja sama dengan yang nanti akan Ibu jelaskan di slide berikutnya adalah Bapak Rizky Sabana dan Ibu Kuryatun Ardita, karena mereka bertiga mempunyai keahlian di bidang seni dan sangat mumpuni di bidang tersebut. Silahkan anak-anak Ibu atau kenali dan ingat nama-nama guru mata pelajaran bahasa Inggris ini.
kenalkan sebelumnya. Kita teruskan mata pelajaran olahraga atau penjaskes. Ada 2 guru, yaitu Bapak Fahru Raji SPD. Dengan gaya yang nyentrik ini Bapak Fahru Raji. Mantap, nanti kalian akan bertemu dengan beliau. Dan Bapak Sofyan Ajemi SPD dengan gaya yang sangat rapi. Seterusnya, guru BP atau BK. Yang pertama Bapak Surya SPD, yang kedua Ibu Melani. Kedua guru tersebut merupakan guru BP atau BK yang tempat kalian nanti untuk bisa berkonsultasi. Kalau ada permasalahan apapun, silahkan berkonsultasi, memintai pendapat, meminta jalan keluar atau apa saja. Jangan sungkan, jangan salah arti kalau guru BP atau BK itu tempat yang bermasalah. Bisa juga tempat kalian curhat atau minta jalan keluar apapun. Bisa jadi teman kalian berbicara dan sebagainya. Jadi bukan untuk yang bermasalah saja, jangan salah persepsi. Selanjutnya guru mata pelajaran matematika. Bapak Ibu ini akan mengajar mata pelajaran matematika di jurusan yang berbeda. Ada 4 guru mapel matematika. Yang senior adalah Bapak Ahmad Raihan SPD. Kebetulan beliau adalah guru ibu saat ibu seusia kalian di sekolah menengah atas. Bapak Raihan, dan sekarang beliau jadi rekan kerja ibu. Semoga kalian juga nanti sama seperti itu, menjadi guru dan jadi rekan kerja bagi murid kalian. Sekarang ibu juga sudah banyak murid yang jadi rekan kerja ibu. Seperti yang kalian lihat di TKJ tadi, ada Ibu Nopitasari, ada Ibu Yeni, ada Ibu Mira Santi. Mereka adalah alumni di SMK yang sekarang menjadi rekan kerja ibu. Sekarang kita teruskan ke mata pelajaran fisika dan IPA. Gurunya dengan cantik sekali dandanannya. Ibu yakin ini adalah saat Ibu Berlinda Agustina, nama beliau, saat beliau di yudisium atau di wisuda dengan pakaian seperti ini. Nanti kalau kalian jadi mahasiswa di wisuda, seperti inilah dandanan untuk yang perempuan. Semoga jadi inspirasi bagi kalian. Selanjutnya, guru mata pelajaran kimia dan sekaligus mengajar di produktif Atipibun. Jadi 2 mapel yang diampu oleh ibu berdua ini, yaitu Ibu Alimah SPD dan Ibu Hermayanti SPD. Selanjutnya, ibu mata pelajaran biologi juga sekaligus mata pelajaran produktif Atipibun, yaitu Ibu Mariatul Kiptiah SPD. Guru mata pelajaran PKK atau produktif kreatif. Sebenarnya untuk guru mata pelajaran PKK bukan cuma ibu berdua ini, yang Ibu Ratna Juwita dan Mahria Rihana. Di jurusan lain juga ada, seperti di BDP produk kreatif itu Ibu Murniati, di AKL itu Ibu Sophia Herlina. Jadi di jurusan masing-masing juga ada, karena jumlah mata pelajarannya cukup banyak sehingga gurunya juga banyak untuk mengampu mata pelajaran tersebut. Sekarang kita lihat guru mata pelajaran seni budaya. Kita lihat di sini ada Pak Rizky Sabana SPD dan Koryatun Ardita SPD. Mereka berdua sangat menguasai tentang seni. Ibu Pak Rizky seninya luar biasa dalam hal musik. Beliau sangat menguasai alat musik. Kalau Ibu Koryatun Ardita, seni beliau luar biasa di tari. Silahkan kalian nanti mengasah bakat kalian. Kalau nanti ikut eskul, akan didampingi oleh guru-guru tersebut yang memang mumpuni dengan keahlian seninya. Selanjutnya, mata pelajaran SIMDIK, simulasi digital, artinya pengenalan tentang komputer, dasar-dasar komputer. Yang mengajar di sini ada Ibu Nopitasari Eskom, kembali Ibu Koryatun Ardita, juga Ibu. Dua ibu yang di samping ibu ini adalah semuanya siswa ibu yang sekarang jadi rekan kerja ibu. Semoga menjadi motivasi bagi kalian bahwa kita bisa juga seperti itu. Yang terakhir,
kita lihat guru mata pelajaran sejarah Indonesia. Kedua, Ibu dan Bapak ini memang mumpuni dalam pelajaran sejarah Indonesia. Ibu Wahdatul Muska selain sejarah tadi kita juga lihat beliau juga mengajar di PKN. Kalau Pak Madri memang cuma mengajar di sejarah Indonesia, tapi beliau juga mendapat kepercayaan di bidang lain, yaitu Wakasek Sapras membidangi tentang semua yang berhubungan dengan prasarana yang ada di SMK Negeri 1 Marabahan. Sekarang kita masuki struktur kurikulum. Di sini, apa yang dimaksud dengan struktur kurikulum? Ini adalah jumlah atau pelajaran-pelajaran apa saja yang akan. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang struktur kurikulum. Yang tertera atau terlihat di slide yang ini adalah tentang struktur kurikulum normatif dan adaptif. Maksudnya, struktur kurikulum normatif adaptif adalah struktur kurikulum yang mata pelajarannya untuk semua jurusan. Jadi semua jurusan ada mata pelajaran ini. Yang pertama kita lihat dari struktur kurikulum normatif adaptif terbagi dua. Yang pertama muatan nasional, yang kedua muatan kewilayahan. Untuk muatan nasional itu ada 6 mata pelajaran. Yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Dari kalian kelas 10 sampai kelas 12, kalian akan bertemu dengan mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Dan dalam 1 minggu itu akan ada 3 jam waktu belajar untuk mata pelajaran agama dan budi pekerti. 1 jam pelajaran di SMK adalah 45 menit. Berarti untuk 3 jam kalian akan bertemu dengan mata pelajaran budi pekerti, agama dan budi pekerti adalah 135 menit. Yang kedua, mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan yang biasanya disingkat dengan PKN. Dari kalian kelas 10 sampai 12, kalian akan mendapatkan pelajaran PKN itu 2 jam per minggu. Seperti Ibu katakan tadi, 1 jam pelajaran adalah 45 menit. Bisa kalian akumulasi sendiri berapa waktu kita bertemu untuk mata pelajaran PKN. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, jumlah jam kelas 10, 11, dan 12 itu berbeda. Juga untuk mata pelajaran matematika itu sama dengan PKN dan agama atau PAI ya. Sama dari kelas 10 sampai 12 sama jumlah jamnya. Sejarah Indonesia itu cuma ada di kelas 10. Tanda garis strip itu menandakan bahwa pelajaran itu tidak ada untuk kelas 11 dan kelas 12. Sejarah Indonesia cuma ada di kelas 10. Dan 1 jam dalam 1 minggu kalian akan bertemu atau memperoleh pelajaran Indonesia adalah 3 jam. Bahasa Inggris sama dengan bahasa Indonesia itu dengan jumlah yang berbeda. Kelas 10 dan 11 3 jam, kelas 12 itu 4 jam. Dalam 1 minggu kalian akan memperoleh mata pelajaran normatif adaptif untuk muatan nasional. Untuk kelas 10 19 jam, untuk kelas 11 15 jam, untuk kelas 12 15 jam karena sejarah itu tidak ada. Juga jumlah jam yang berbeda untuk mata pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Selanjutnya, muatan kewilayahan, seni budaya, yang nanti kalian akan bertemu dengan Bapak Rizky dan Ibu Koryatun Ardita, juga cuma ada di kelas 10. Dan dalam 1 minggu itu 3 jam. Selanjutnya, olahraga atau pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Itu ada untuk kelas 10 dan kelas 11. Kelas 12 tidak ada olahraga. Jadi dalam seminggu kalian akan beroleh jam olahraga itu 2 jam. Jadi dalam 1 semester ada untuk muatan kewilayahan ada 5 jam.
Ditambah berikutnya kelas 11 itu ada 2 jam. Karena jumlah jamnya berbeda. Kita teruskan untuk mata pelajaran produktif. Kalau tadi normatif adaptif, sekarang Ibu Usus menjelaskan untuk mata pelajaran produktif disebutkan dengan atau disingkat dengan C1, C2, dan C3. Yang pertama kita lihat adalah untuk jurusan TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan. Di situ untuk kelas 10 hanya akan belajar di C1 dan di C2 saja. Karena di C3 akan diperoleh nanti kalian kelas 11 dan kelas 12. Artinya kalian akan memperoleh jumlah jam untuk C1 dan C2 adalah 22 jam 1 minggu. Untuk dasar keahlian, untuk mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran teknologi itu ada fisika dan kimia. Fisika dan kimia itu yang menandakan teknologi. Nanti mata pelajaran lain yang sama adalah ATPH, ATPBUN, dan APAT. Kalau ATPH, ATPBUN, APAT ditambah lagi untuk dasar keahlian adalah biologi. Nah, itu C1 yang akan diperoleh di kelas 10. C2 juga diperoleh di kelas 10 dan C3 di kelas 11 dan 12. Untuk total jam pelajaran 1 minggu antara jumlah normatif adaptif dan produktif adalah 46 jam 1 minggu. Ditambah muatan lokal menjadi 48 jam. Jadi sama dengan kakak kalian yang kelas 11 dan 12 dalam 1 minggu kita akan belajar selama 48 jam. Untuk jurusan berikutnya, untuk mata pelajaran produktif adalah multimedia atau MM. Sama seperti TKJ tadi, ada C1, C2, dan C3. Dan sama juga yang ada di semester 1 dan 2 itu jumlahnya adalah 22. Dan jumlah berikutnya akan diperoleh di C3. Ya, di kelas 11 dan kelas 12. Tanda strip itu berarti tidak kalian peroleh selama kalian kelas 10. Tidak kalian peroleh selama kelas 10. Jumlah kalian per minggu sama, artinya 22 jam ditambah muatan lokal. Dasar keahlian program itu semua jurusan berbeda sesuai dengan program keahliannya masing-masing atau jurusan keahliannya masing-masing. Yang bisa sama itu bisa di C1 untuk teknologi. Untuk bisnis manajemen itu juga berbeda disesuaikan dengan jurusannya masing-masing. Untuk jurusan berikutnya yang Ibu jelaskan adalah jurusan ATPH, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kalau tadi untuk TKJ dan MM, untuk dasar bidang keahliannya cuma ada simulasi dan komunikasi digital, fisika dan biologi, fisika dan kimia, maaf. Untuk jurusan ATPH ada biologi karena mata pelajaran ATPH berhubungan dengan tanaman dan itu dipelajari dasarnya dari biologi. Sedangkan untuk C2 itu dasar-dasar program keahlian, artinya mata pelajaran dasar yang berhubungan dengan keahlian ATPH. Sekali lagi, strip kosong berarti itu tidak ada kalian peroleh di kelas 10. Untuk C3 yang kalian peroleh nanti di kelas 11 dan di kelas 12. Sama seperti dua jurusan di atas, 1 minggu kalian akan peroleh 22 jam untuk mata pelajaran produktif ditambah mata pelajaran normatif adaptif jadi 46 jam. Sekali lagi Ibu ingatkan di kelas 10 ada mata pelajaran mata pelajaran muatan lokal yaitu baca tulis Al-Qur'an. Dan itu 2 jam sehingga 1 minggu kita akan
kalian akan memperoleh pelajaran selama 48 jam. ATPH agribisnis tanaman perkebunan. Sama juga jumlahnya. Nanti kalian lihat sendiri. Artinya dalam seminggu kalian akan memperoleh jumlah pelajarannya 22. Ibu ulangi, untuk mata pelajaran jurusan ATPBUN atau agribisnis tanaman perkebunan juga sama. Untuk C1-nya sekali lagi Ibu ulangi, sama untuk semua jurusan. Yang beda cuma dasar program keahliannya. Seminggu sama 48 jam. Sekarang yang BDP itu tadi khusus untuk yang teknologi. Sekarang yang bisnis atau bisnis manajemen. Kita mulai dari BDP, bisnis daring dan pemasaran. Untuk dasar bidang keahlian itu berbeda karena tidak ada fisika, kimia, dan biologi. Tapi ada IPA yang disesuaikan dengan mata pelajaran kalian, yaitu ada ekonomi bisnis. Itu yang administrasi umum, itu yang berbeda dengan mata pelajaran teknologi. Kalau untuk dasar program keahlian, disesuaikan memang sesuai jurusannya dengan jumlah jam yang sama dengan jurusan-jurusan yang sudah Ibu jelaskan di atas tadi. Sekarang kita teruskan ke jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran OTKP. C1 atau muatan jurusan atau dasar bidang keahlian itu sama tadi. Selanjutnya kita terus dasar program keahlian. Itu juga sama disesuaikan memang dengan mata pelajaran produktif OTKP. Untuk jumlah jam sekali lagi sama per minggu 46 ditambah 2 muatan lokal menjadi 48. Dan muatan lokal juga ada di kelas 10 saja. Selanjutnya mata pelajaran AKL atau akuntansi dan keuangan lembaga. Sama jumlahnya, yang terakhir juga jumlahnya adalah 22 ditambah yang di atas jadi 46 tambah muatan lokal juga 20 jadi 48. Seterusnya mungkin ini yang terakhir mata pelajaran untuk jurusan agribisnis perikanan air tawar atau APAT. Ini sama tadi dengan teknologi, ada fisika, biologi, dan kimia. Dasar keahlian disesuaikan dengan jurusan masing-masing. Untuk jumlah jam sama. Artinya, kalau yang diisi itu 1 dan 2 yang lainnya kosong, berarti itu untuk kelas 10. Yang C3 baru kelas 11 dan kelas 12. Anak-anak Ibu, siswa-siswi baru SMK Negeri 1 Marabahan. Demikian penyampaian Ibu tentang struktur kurikulum yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang akan kalian ikuti selama di SMK Negeri 1 Marabahan. Akan tetapi untuk materi pembelajaran C2 dan C3 nanti akan disampaikan secara detail dan rinci oleh ketua jurusan atau ketua program kalian masing-masing. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang jam pelajaran dalam 1 hari. Ini dikondisikan tanpa pandemi atau tanpa COVID-19, yaitu Senin. Untuk Senin, jam pertama dimulai jam 7.15 menit. Jam 7.15 menit itu adalah kalian sudah ikut dalam kegiatan upacara. Upacara dimulai jam 7.15. Jadi bagi kalian yang rumahnya jauh atau yang dekat, sesuaikan. Jangan rumah jauh dengan dekat sama cara berangkatnya. Disesuaikan agar kalian tidak terlambat. Artinya Ibu ulangi, antara rumah jauh dengan dekat sama jam berangkatnya. Tentu kalian yang jauh pasti akan terlambat.
Jadi tolong kalian sesuaikan untuk datang ke sekolah supaya tidak terlambat dan bisa ikut upacara tepat waktu. Sekali lagi Ibu ulangi, jam 7.15 itu upacara dimulai, sudah dimulai. Dan waktu berakhir pelajaran untuk hari Senin adalah 16.45. Tetapi itu cuma berlaku untuk hari Senin karena kita ada kegiatan upacara. Untuk hari Selasa sampai Kamis itu tidak ada upacara, kita masuk ke kelas atau belajar atau pelajaran dimulai itu adalah jam 7.30. Tolong sekali lagi kalian sesuaikan jarak antara rumah kalian dengan sekolah disesuaikan. Upayakan kalian datang dengan tidak terlambat. Itu menggambarkan kesungguhan kalian dalam mengikuti pelajaran. Disiplin waktu adalah sesuatu yang akan berharga bagi kalian ke depan. Jangan pernah meremehkan waktu, karena waktu tidak akan pernah kembali. Jadi tolong isi waktu kalian dengan hal-hal yang bermanfaat untuk kalian selama di SMK untuk menuntut ilmu. Untuk Selasa dan Kamis, maksud Ibu Selasa sampai dengan Kamis, kita mulai pelajaran, sekali lagi Ibu ulangi, jam 7.30 dan berakhirnya adalah jam 16.30. Kembali lagi Ibu sampaikan, ini adalah kondisi normal tanpa pandemi COVID-19. Untuk kegiatan kita pandemi COVID-19, kita belajarnya adalah dengan sistem daring atau belajar dari rumah dengan sistem daring. Jangan salah mengartikan kita belajar di rumah, artinya kita bisa tidak ikut. Maksud Ibu supaya kalian pahami, proses belajar mengajar dipindahkan dari sekolah ke rumah, dipindahkan lokasinya dari sekolah ke rumah dengan jadwal yang sama seperti ada di slide ini. Untuk slide ini, untuk jeda waktu dan lain sebagainya selama COVID itu akan diatur oleh guru mata pelajaran kalian masing-masing. Tapi kalian standby di kelas sesuai dengan jam yang ada ini. Istirahat disesuaikan dengan ini. Mungkin ada istirahat tambahan, itu nanti akan dibijaksanai oleh guru mata pelajaran kalian masing-masing. Selanjutnya untuk hari Jumat. Kenapa hari Jumat berbeda? Tentu kalian tahu hari Jumat waktunya pendek. Bagi yang muslim kita punya kewajiban bagi yang laki-laki untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Makanya untuk hari Jumat kita mulai jam 7.30 dan berakhirnya jam 11.30. Tolong bagi rumahnya yang mungkin jauh, yang nanti mungkin bisa terlambat salat Jumat, disihati nak ya untuk membawa peralatan sholat. Jadi sampai di mana kalian, jika sampai waktu sholat Jumat, di situ ada masjid, silahkan kalian mampir di situ dengan sudah membawa peralatan kalian. Tolong itu diingat, jangan sampai lupa. Jangan jadikan alasan pulangnya terlalu siang misalnya Jumat sehingga tidak salat Jumat, tidak boleh itu jadikan alasan. Untuk Jumat kita punya kegiatan khusus. Untuk jam pertama kita tidak belajar. Untuk minggu 1 sampai 3 atau 1 sampai 4 itu biasanya kita akan melaksanakan kegiatan 7K dan Jumat Takwa. Dari kelas 1 dan kelas 12 itu nanti bergantian. Ada yang melaksanakan Jumat Takwa di musala, ada yang melaksanakan kegiatan 7K di lapangan atau di halaman SMK. Jadi bergantian setiap kelas. Terus untuk minggu terakhir biasanya kita akan adakan olahraga dengan senam. Nah, difasilitasi oleh Ibu dari Wakasek Kesiswaan, beliau akan mencari atau menghadirkan guru senam yang jadi instruktur kita selama kegiatan tersebut. Nah, manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya untuk menyehatkan tubuh kita
dan membuat kita rileks. Selanjutnya untuk jam kedua itu sama seperti hari-hari yang lain, yaitu kita belajar seperti biasa. Cuma sekali lagi Ibu ingatkan, waktunya dipendekkan karena hari Jumat kita punya kewajiban yang muslim, yang laki-laki untuk melaksanakan salat Jumat. Waktu pelajaran kita terlihat dari Senin sampai untuk hari Senin, kembali lagi Ibu ulangi, dimulai dari jam 7.15 upacara bendera dan berakhir 16.45. Selasa sampai dengan Kamis kita mulai jam 7.30 sampai jam 16.30. Dengan jeda istirahat 2 ya. Ingatkan setiap Senin sampai Selasa itu jeda istirahatnya 2. Sedangkan Jumat cuma 1. Untuk masa pandemi saat ini, kita belajar dengan sistem daring. Mungkin hari pertama kemarin kalian sudah dapat materi tentang classroom dari Bapak Arya Fitriadi. Setiap classroom itu memiliki kode. Setiap mape atau mata pelajaran memiliki kode. Kode pelajaran itulah yang akan kalian buka dan kalian bisa ikut bergabung di sana. Nanti kode mata pelajaran akan dibagikan oleh wali kelas kalian masing-masing ke grup kelas kalian. Jadi kalian bisa mengakses kode tersebut untuk masuk dan ikut belajar di kelas guru MAPE yang ada di kelas kalian. Ada beberapa hal yang perlu anak-anak Ibu pahami. Artinya jurusan apapun kalian di SMK itu semuanya sama-sama bagus. Dan kalian tidak ada yang namanya salah dalam hal memilih jurusan. Apapun itu berarti itu terbaik sudah untuk kalian menurut yang kuasa. Tidak ada sesuatu itu yang serba kebetulan. Semuanya sudah diatur. Jalanilah sekolah kalian dengan baik dan benar. Di jurusan apapun tergantung kalian sendiri. Kalau kalian dengan sungguh-sungguh dimanapun kalian berada, insya Allah kalian akan berhasil. Terima kasih. Sudah mendekati akhir dari materi ini. Ibu ucapkan selamat bergabung di SMK Negeri 1 Marabahan. Semoga sukses dan tercapai apa yang dicita-citakan. Tetapkan hati untuk sekolah dengan baik dan benar. Jangan sia-siakan kesempatan yang kalian peroleh dari kedua orang tua kalian untuk menyekolahkan kalian. Manfaatkanlah itu untuk menata masa depan kalian. Jadilah anak yang berbakti dengan cara kalian selalu belajar dengan rajin. Semoga SMK adalah tempat yang terbaik bagi kalian untuk menjadi bagian dalam keberhasilan kalian ke depan. Semoga materi ini bermanfaat untuk panduan selama di SMK Negeri 1 Marabahan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita selalu bisa berinteraksi dengan baik, berkomunikasi dengan baik. Kalaupun ada permasalahan nanti selama kalian di SMK, ingat, wali kelas kalian adalah orang tua kalian di sekolah. Sampaikanlah dengan wali kelas. Yang pertama. Yang kedua, bisa kalian ke guru BP. Karena guru BP sekali lagi bukan hanya tempat untuk menyelesaikan orang-orang yang dengan masalah yang nakal dan sebagainya. BP adalah tempat kalian untuk meminta jalan keluar kalau ada permasalahan apa. Berbagilah kalau memang kalian ingin berbagi. Supaya apa yang kalian hadapi bisa diberi jalan yang terbaik, bukan jalan yang salah. Sekali lagi terima kasih. Sampai bertemu dengan Ibu di classroom bagi yang nanti Ibu mengajar. Dan mudah-mudahan kita sehat panjang umur bertemu dengan tidak adanya pandemi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.